Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Saya mencoba menyiapkan video singkat ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam pelaporan beban kinerja dosen melalui sistem, ya, yang kalau bagi dosen ITB diakses melalui sister.itb.ac.id. Oke, jadi secara umum tahapan pelaporan BKD via sistem ini ada, menurut apa yang saya alami, ada 5 tahapan, ya. Yang pertama, kita akan perlu mengupdate portofolio. Portofolio merupakan data-data kinerja Bapak Ibu sekalian, termasuk juga sebenarnya rekaman jejak, baik itu kegiatan pendidikan, ya, pengajaran, pembimbingan, kemudian penelitian, termasuk publikasi karya dan juga paten dan kekayaan intelektual. Kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, ya, tugas penunjang dan lain sebagainya. Jadi nanti kita lihat struktur datanya seperti apa. Kemudian setelah merasa portofolio kegiatan atau kinerja Bapak Ibu sekalian sudah diupdate, kita akan mengakses layanan BKD untuk lalu kemudian melakukan penarikan kinerja dari portofolio. Ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat setelah kinerja ditarik, kita akan melihat distribusi beban SKS-nya dan status kinerjanya, apakah sudah selesai atau masih berlanjut, kemudian apakah beban SK-nya sudah sesuai atau belum. Dan kita juga perlu kemudian mengupload bukti pendukung, ya, berupa SK, publikasi, dan lain sebagainya tergantung jenis kegiatannya. Yang terakhir adalah setelah dirasa semua sudah selesai, ya, bebannya sudah oke, sudah memenuhi kriteria, maka kita sudah bisa melakukan simpan permanen atau semacam pengiriman laporan tersebut ke sistem via sister, ya, untuk kemudian dilakukan penilaian oleh asesor nantinya. Oke. Nah, sedikit mereview tentang struktur sister sendiri yang kita sebut sebagai portofolio. Ya, ini ada beberapa tab atau link, ya. Nanti Bapak Ibu ketika membuka sister.itb.ac.id, nanti saya akan juga lihatkan lamannya. Ini adalah yang akan Bapak Ibu lihat di sebelah kiri nanti. Ya, profil, kemudian kualifikasi, kompetensi, lalu kegiatan-kegiatan berupa pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, dan lain sebagainya. Nah, ini saran saya pribadi saja, mungkin Bapak Ibu bisa melihat apakah datanya sudah update, ya. Tapi sebenarnya untuk konteks BKD yang paling relevan adalah sebenarnya yang 4 bagian bawah, ya. Tapi Bapak Ibu juga mungkin kalau ada waktu luang perlu juga melihat apakah profil, kualifikasi, dan data pendidikannya sudah cocok, sudah sesuai. Nah, ini perlu mungkin dimonitor dan diupdate sekali per tahun, ya, termasuk Japfung dan lain sebagainya, sertifikasi dosen. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan, nah ini karena datanya biasanya diupdate per semester, ini kita akan monitor dan update setiap semester. Nah, untuk pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan penunjang, ini tentu tergantung intensitas kegiatan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini gambaran kasar saja, buat saya mungkin perlu dimonitor dan diupdate setiap 2 bulan sekali. Ini bisa Bapak Ibu lakukan secara pribadi, atau mungkin juga dibantu oleh tim Tendik atau tim admin di program studi atau departemen masing-masing. Ya, jadi ini gambaran, ya, apa yang setiap tab tadi kalau Anda buka, Bapak Ibu buka, contoh di profil, Bapak Ibu akan melihat di bawahnya akan muncul link untuk update data pribadi, in-passing, Japfung, kepangkatan, penempatan, dan seterusnya. Kemudian kualifikasi, pendidikan formal, diklat, kompetensi itu sertifikasi dan tes. Ya, ini gambaran saya dulu. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan itu akan cukup banyak, ya, mulai dari kegiatan pengajaran, bimbingan, pengujian, ya, pembinaan mahasiswa, bahan ajar, dan seterusnya. Oke, nah untuk di ITB biasanya untuk data yang 3 teratas, ya, pengajaran, bimbingan, dan pengujian, itu sumber datanya akan perlu disinkronisasi dari sistem akademik atau CX yang sebenarnya juga terhubung ke PDDikti. Nah, nantinya saat pelaporan BKD, Bapak Ibu akan perlu mengupload bukti berupa link, ya,
Khusus untuk periode ini kita memerlukan link saja, jadi tidak mengupload dokumen berupa PDF lagi, tapi link yang menghantarkan Bapak Ibu ke SK, bukti kinerja lainnya seperti portofolio, lembar pengesahan, file TA, dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain ini bisa dilakukan input secara mandiri, buktinya juga bisa berupa SK, dan juga hasil-hasil kinerja seperti dokumentasi, file paparan, dan lain-lain. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian, nanti ketika diklik ini akan muncul 3 di bawah ini, penelitian, publikasi karya, dan paten atau HKI. Nah, ini juga bisa dilakukan pemutakhiran secara mandiri. Nah, dan juga bisa sebenarnya kalau tidak lakukan secara mandiri, mungkin kolega Bapak Ibu sekalian ketika melakukan update di sistem mereka masing-masing, itu mereka bisa semacam tanda kutip men-tag ya, atau memasukkan juga nama Bapak Ibu sekalian sebagai tim peneliti atau penulis ya, baik sebagai ketua atau sebagai anggota. Ini nanti buktinya juga di-upload secara langsung di bagian tab ini untuk berupa SK, bisa dilihat SK penelitian atau SK penerimaan dana riset, lalu juga publikasi, poster, paper, dan lain-lain. Kemudian untuk pelaksanaan pengabdian tidak jauh berbeda dengan penelitian tadi, ya. Nanti ketika diklik di bawahnya akan muncul pengabdian, pengelola jurnal, pembicara atau jabatan struktural, semuanya juga akan memerlukan bukti ya untuk bisa dilaporkan ke BKD via Sister. Kemudian tugas sebagai penunjang, ya contohnya keanggotaan profesi, kemudian berbagai penghargaan dan penunjang lain seperti tim akreditasi, tim pengembangan pendidikan di kampus, dan tim-tim lainnya ya, tim ad hoc, satgas, dan segala macamnya, itu bisa juga kita lakukan pemutakhiran datanya secara mandiri dengan bukti berupa SK penugasan, sertifikat, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk keanggotaan di organisasi profesi mungkin kita bisa upload contohnya kartu keanggotaan. Nah, ini mungkin sedikit rangkuman ya, contoh bukti kinerja untuk setiap bagian utamanya. Jadi nanti kita akan melihat ada 3 kinerja utama di pendidikan, penelitian, dan PKM. Ini contoh buktinya seperti SK pengajaran. Ya, untuk pendidikan contohnya adalah SK pengajaran, portofolio perkuliahan, SK pembimbingan. Nah, ini untuk lokasi upload buktinya, ini nanti karena datanya ini disinkronisasi dari PDDikti atau dari CX, lokasi upload buktinya itu ada di ketika kita mengakses laman layanan BKD. Ya. Layanan BKD, lalu rekap kegiatan, dan lalu kita harus pilih tab pelaksanaan pendidikan. Jadi jika memang buktinya belum ada, biasanya memang belum ada ya. Itu akan ada tombol merah, belum ada bukti ajar contohnya, atau belum ada bukti pembimbingan. Jadi baru kita bisa klik tombol merah tersebut untuk melakukan upload atau ya penyediaan link data, link buktinya. Untuk penelitian dan PKM, seperti yang saya sebutkan tadi, itu dilakukan lokasi upload buktinya melalui portofolio tadi ya. Kalau penelitian tentu di bagian pelaksanaan penelitian ya, untuk publikasi karya dan lain sebagainya, dan PKM juga seperti itu di tab portofolio pelaksanaan pengabdian. Oke, jadi kita lihatkan, kita coba buka Sister. Nah, ini punya saya pribadi. Contohnya kita perlu pertama lihat data pelaksanaan pendidikan ya. Kita lihat pengajaran di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan sinkronisasi. Bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin di sini kita bisa lihat ada tombol di kanan atas, import pengajaran. Nah, ini seharusnya mengimport data dari sistem akademik atau dari PDDikti ya, karena mereka sebenarnya terhubung juga. Ketika diklik, nanti akan terserap dalam tanda kutip data-data perkuliahan ya yang relevan dengan periode kinerja BKD yang Bapak Ibu ingin laporkan. Nah, contoh untuk semester ganjil atau semester 1 2022-2023, tampilan saya seperti ini. Oke. Untuk pendidikan, pembimbingan mahasiswa juga seperti itu. Bapak Ibu perlu lakukan import data ya. Import bimbingan mahasiswa, nanti akan muncul mungkin contohnya di sini nama dan judul bimbingan atau judul TA ya, judul tesis atau disertasi yang sudah
Bapak Ibu lakukan di periode yang ingin dilaporkan. Oke. Kemudian untuk contohnya pelaksanaan penelitian, ya Bapak Ibu bisa menambahkan judul di sini, kemudian mengisi setiap baris data yang diminta, ya. Jadi perhatikan entry-entry yang ada tanda bintang merahnya itu wajib diisi, ya sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Oke. Nah, di sini upload dokumen atau upload buktinya dilakukan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memastikan bahwa ukuran dokumen yang dia upload itu lebih kecil dari 5 MB. Ya. Kalau paper contohnya yang bisa belasan halaman dan padat dengan grafik mungkin bisa di atas 5 MB. Saya sarankan Bapak Ibu memotong ya PDF-nya mungkin hanya halaman pertama ya kan yang ada identitas atau identifikasi Bapak Ibu sebagai penulis contohnya. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan setelah mengupload bukti, di sini yang saya sebutkan tadi kita bisa men-tag atau mengikutkan juga anggota peneliti atau anggota penulis. Nah, contohnya di sini saya bisa melakukan penambahan dosen lain. Saya search contohnya kolega saya Mas Steven Chandra, ya. Nah, di sini bisa dilakukan, kemudian kita bisa tambahkan peran apakah sebagai ketua atau anggota penulis dan statusnya aktif atau tidak, ya. Kemudian kalau juga perlu mahasiswa atau memang ada anggota penulis mahasiswa, kita bisa pilih di sini. Ya ini agak sedikit panjang, jadi kita bisa lakukan search. Kalau saya pribadi biasanya hanya masukkan keyword Bandung. Nanti di atas akan muncul ITB, Institut Teknologi Bandung, pilih. Kemudian program studi, saya masukkan keyword perminyakan. Nanti akan muncul jenjang program studinya, contohnya mahasiswa S1, kita pilih. Nanti masukkan nama mahasiswa. Contohnya di sini karena keywordnya harus masuk tanpa spasi ya. Misalnya saya hanya masukkan nama pertama begitu. Nanti akan di search. Contohnya saya masukkan Ryu. Nah, nanti akan muncul beberapa nama. Di sini ada beberapa nama dan tentu Bapak Ibu pilih yang relevan ya dengan kegiatannya. Seperti itu. Nah, dipilih. Nanti akan muncul nama mahasiswa tersebut di sini. Jangan lupa untuk memilihkan peran ya, contohnya sebagai anggota dan centang status aktif. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan penyimpanan. Oke. Kalau datanya tidak lengkap, biasanya akan muncul warning di kanan atas ya. Ini karena contoh saja, saya tidak akan melengkapi lebih detail. Itu contoh untuk pemutakhiran data, publikasi, penelitian dan PKM. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bisa langsung skip ke pelaporan BKD ya. Kita bisa pilih di sini layanan BKD, kemudian rekap kegiatan, pilih periode yang ingin dilaporkan ya. Jadi untuk periode sekarang itu adalah 2022-2023 ganjil yang merupakan periode kinerja yang Bapak Ibu lakukan mulai dari Juli sampai Desember 2022. Oke. Klik laporan di sini ya, karena memang belum dilaporkan akan statusnya seperti ini ya, belum diisi isi laporan kinerja, tinggal diklik dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sesuai tahapan yang tadi saya sudah sempat singgung, yang pertama kali Bapak Ibu perlu lakukan adalah penarikan kinerja dari portofolio ya. Jadi tinggal klik tombol kanan atas ini. Nah, untuk kasus saya tidak akan lakukan karena saya sudah melakukan penyesuaian dan penghapusan data yang tidak relevan ya. Nah, kalau saya tarik sekarang, ini semacam merestart prosesnya dari awal. Ya, jadi data-data yang saya anggap tidak relevan dan tidak perlu dilaporkan itu akan kembali tertarik. Jadi saya tidak ingin melakukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin untuk tahap pertama tetap harus melakukan tarik kinerja dari portofolio. Apa yang terjadi yaitu akan ketika diklik ini akan menarik semua kinerja sesuai
periode semester 2023 ganjil ya, mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Setelah ditarik, kita akan perlu mencek ya di sini biodata biasanya kalau untuk kasus saya sudah cukup update. Untuk pelaksanaan pendidikan nanti akan muncul ya mulai dari kegiatan pengajaran tadi sesuai yang sudah kita sinkronisasi dengan sistem akademik, kelas-kelasnya, pertemuannya, SKS terhitung, kemudian juga kalau pembimbingan akan ada di bawah ya, bagian D contohnya di sini, dan seterusnya. Tentu ini akan berbeda setiap dosen ya, tergantung kinerjanya masing-masing tentunya. Nah di sini untuk pelaksanaan pendidikan biasanya kita mengupload bukti ajarnya di sini ya. Jadi seharusnya ketika Bapak Ibu baru melakukan penarikan kinerja dari portofolio ini akan berwarna merah ya, belum ada bukti ajar. Nah, silakan klik tombol merah tersebut, nanti akan dihantarkan ke laman untuk mengupload bukti ya. Nah, di sini karena saya sudah ada 2 bukti, saya tidak akan menambahkan lagi. Tapi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah kembali mengisi form di bawah ini ya, upload dokumen. Silakan tulis nama dokumennya, cukup bebas saja sebenarnya, cukup fleksibel sistemnya. Kemudian keterangannya sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Di dokumennya bisa pilih contohnya SK pengajaran atau portofolio ya, pelaporan dan lain sebagainya. Silakan dipilih saja. Nah, kemudian untuk filenya itu untuk periode sebelumnya itu kita diharuskan mengupload file berupa PDF atau JPG dan lain sebagainya. Nah, untuk periode sekarang kita hanya perlu melakukan atau menyediakan tautan dokumen. Ya. Nah, contohnya di sini tautan dokumen untuk FTTM itu ada di situs FTTM, kemudian data terpadu, SK dan peraturan. Ya. Nah, di sini sudah ada beberapa SK yang mungkin relevan dengan kegiatan pengajaran dan pembimbingan Bapak Ibu tadi. Contohnya di sini saya akan ambil SK pengajaran semester 1 ya. Saya coba search Ctrl F semester 1 2002-2023. Belum ada ya? Oke, ada di sini ya. SK staf pengajar program sarjana magister dan doktor untuk semester 1 TA 2022-2023 TTM ITB. Klik kanan ya. Nah, ini akan muncul SK-nya ya, Bapak sekalian. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengambil link-nya saja ya. Jadi nanti asesor bisa mengaksesnya ke situs FTTM sebenarnya. Jadi tinggal pergi ke apa? Bukan tab apa sih namanya ini? Kolom di atas, tinggal Ctrl C ya. Atau bisa juga ke link tadi, ke daftar SK tadi, bisa diklik kanan ya, SK staf aja, klik kanan, copy link ya. Setelah di copy bisa kita paste di sini ya, tinggal Ctrl V, maka ini sudah tersedia linknya, tinggal disimpan dokumen ya di kanan bawah. Oke, seperti itu gambarannya. Lagi-lagi saya tidak akan melakukan karena sudah ada 2 bukti di sini. Kembali. Nah, setelah kembali, seharusnya nanti akan ada perubahan status dan perubahan warna. Jadi tadinya warna merah, kan setelah ada bukti akan berubah jadi warna biru. Oke. Kemudian berikutnya, itu berlaku juga untuk kelas-kelas lain ya. Kemudian untuk kegiatan lain, nah ini mungkin kalau belum ada SK-nya di website FTTM, Bapak Ibu bisa menggunakan SharePoint atau Google Drive ya. Jadi contohnya di sini kalau kita klik, saya biasanya lebih suka klik kanan sehingga membuka tab baru ya. Bapak Ibu bisa juga menggunakan atau menyediakan tautan dokumen berupa link ke Google Drive Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Jangan lupa agar diberikan akses
ya supaya nanti asesor bisa mengklik link yang disediakan sehingga tidak terblok. Ya. Seperti itu gambarannya. Kemudian itu untuk pendidikan biasanya kita menyediakan buktinya di sini ya. Nah, setelah itu mungkin bisa Bapak Ibu cek apakah pelaksanaan penelitian juga sudah ada buktinya ya, beban tugasnya berapa SKS. Begitu juga untuk pelaksanaan pengabdian. Oke, apakah sudah ada bukti, kemudian statusnya apakah sudah selesai atau belum. Nah, contohnya kalau ada kegiatan yang masih berlangsung ya, contohnya saya ada beberapa tugas penunjang di sini. Nah, itu kita bisa mengubah statusnya ya. Ini berlaku sebenarnya di pelaksanaan penelitian dan juga pengabdian ya. Kita bisa klik tombol statusnya ini ya. Kalau beban di sini saya sudah mengubah statusnya dari selesai menjadi beban lebih ya. Nah, ini kita bisa milih apakah sudah selesai, berlanjut, gagal, atau beban lebih. Nah, ini untuk contoh di sini, saya alokasikan beban lebih karena memang SKS penunjang saya cukup banyak. Jadi, yang tadinya statusnya selesai, saya pindahkan ke beban lebih. Bisa tutup dulu untuk tidak melakukan perubahan lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan ya status kinerjanya sesuai kinerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk terakhir kita bisa melihat ya di simpulan apakah kinerja Bapak Ibu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Nah, karena saya belum punya jabatan fungsional, ini saya tidak ada tabel tambahan ya, tabel lain. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya jabatan sebagai asisten ahli, lektor atau kepala guru besar, itu akan ada tabel tersendiri yang merupakan kewajiban khusus ya, yang berupa publikasi, pembuatan buku ajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu perlu memeriksa apakah sudah ada atau sudah terpenuhi kewajiban khusus tersebut atau tidak. Tapi yang kita garis bawah di sini adalah biasanya kita perlu memastikan bahwa total beban kerja ini sesuai kriteria ya. Di sini yang perlu kita perhatikan contohnya ini untuk pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian ya. Jadi baris nomor 1 dan nomor 2 itu biasanya minimal 9 SKS kalau tidak salah. Saya tidak salah ingat ya, totalnya minimal 9 SKS. Dari sini saya sudah punya 6,25 dari pendidikan dan 6 dari penelitian ya. Jadi saya sudah punya 12,25 dan itu sudah memenuhi kriteria. Kemudian sisanya saya memiliki pengabdian dan penunjang sebesar 3,5 ya. Jadi total BKD SKS BKD saya sebesar 15,75, masih di antara kriteria berupa 12 sampai 16 SKS. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melakukan tarik kinerja, ya belum melakukan penyesuaian seperti yang sudah saya lakukan di sini, ini biasanya ini mungkin bisa saja kurang atau lebih ya. Nah, kalau lebih, Bapak Ibu perlu melakukan alokasi atau pengubahan statusnya dari selesai menjadi beban lebih. Ya, jadi awalnya tab kesimpulan ini mungkin masih 0 gitu ya, semuanya masih 0. Dalam contoh ini saya sudah melakukan beberapa alokasi. Ya, jadi awalnya saya di sini punya 20,25 contohnya ya. SKS BKD pendidikan. Nah, itu saya alokasikan 14 SKS dari berbagai komponen sehingga saya punya sekarang SKS lebih sebesar 14 SKS. Begitu pula penelitian awalnya saya punya 7,5 ya, kemudian saya alokasikan 1,5 sebagai beban lebih dan seterusnya ya. Sehingga di akhirnya ya sebelum saya bisa menyimpan permanen, saya punya 15,75 SKS BKD yang saya klaim dan 20,75 SKS lebih ya yang sudah dialokasikan tadi melalui perubahan status di tab-tab sebelumnya ya di sini. Oke, contohnya di sini di pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu juga bisa melakukan hal sama ya. Klik tombol hijau lalu lakukan perubahan status ya. Seperti itu. Kemudian setelah dirasa oke ya, semua bukti sudah diupload, sudah disediakan, alokasi SKS-nya sudah dirasa sesuai dan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan,
Bapak Ibu bisa melakukan simpan permanen ya. Oke, ini saya lakukan, ya saya menyetujui, sehingga laporan BKD Bapak Ibu untuk semester 2022-2023 ganjil sudah berhasil dan sudah siap dilakukan untuk penilaian. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada yang perlu dilakukan perubahan atau ada kesalahan ya, Bapak Ibu bisa meminta admin prodi masing-masing untuk membukakan laporan BKD-nya ya, sehingga yang tadinya statusnya sekarang siap untuk dinilai itu bisa dibuka kembali untuk dilakukan perbaikan atau pengisian kembali. Demikian dari saya, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.